Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan kembali mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan P2 dan P3 yang diberikan kemudahan Bapak Ibu ya. Kemudahan dalam arti apaan ya? Kemudahan bahwasanya fix 100% ya. Inilah yang akan menjadi syarat wajib ya penentu P2 dan P3 lulus menjadi ASN P3K 2023, mendapatkan penempatan, dan tentunya P2 dan P3 wajib untuk bersiap tes CAT, bukan tes CAT UNBK Bapak Ibu, tapi bersiap untuk mengikuti tes CAT BKN ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini kami akan menyajikan terkait dengan syarat wajib penentu bagi P2 dan P3 agar bisa lulus menjadi ASN P3K 2023, mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja to poin ke informasinya. Syarat wajib pertama Bapak Ibu ya, ini dia. Ini jelas menjadi sebuah keharusan bagi P2 dan P3 untuk membuka peluang untuk lulus menjadi ASN P3K Guru, yaitu yang mana P2 dan P3 akan mengikuti tes CAT BKN. Jadi bukan tes CAT UNBK lagi dan bukan lagi tes observasi Bapak Ibu ya, tapi tes CAT BKN. Tapi sebelum Bapak Ibu mengikuti tes CAT BKN, Bapak Ibu itu harus berhasil resume dulu di SSCASN. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu ya? Karena karena ini sudah memasuki hari ketiga pendaftaran P3K Guru, semakin banyak P2 dan P3 yang sepertinya tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena mungkin saja ya mereka tidak mendapatkan formasi ataupun di instansinya tidak membuka formasi sesuai dengan ijazah yang mereka miliki. Sehingga bagi rekan-rekan guru honorer baik itu P2 dan P3, P1, P4, apabila Bapak Ibu berhasil resume di SSCSN terutama bagi P2 dan P3, berarti nantinya Bapak Ibu akan mengikuti tes CAT BKN. Artinya apa? Artinya ada formasi yang Bapak Ibu bisa perebutkan ya. Ada formasi yang bisa diperebutkan apabila P2 dan P3 itu berhasil resume di SSCSN. Jadi ada formasi yang bisa dilamar. Nah, ini menjadi salah satu keran pembuka bagi P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K. Wajib untuk resume dulu di SSCSN Bapak Ibu ya. Itu penentu yang pertama. Oke, kita lanjut kepada penentu yang kedua Bapak Ibu. Langsung saja ya. Penentu yang kedua di sini Bapak Ibu perhatikan ya, untuk syarat wajib penentu kedua bagi P2 dan P3 untuk bisa mendapatkan penempatan ya di P3K Guru 2023, di sini dibahasakan bahwasanya P2 dan P3 itu mengikuti tes CAT BKN ya. Jadi nantinya untuk P2 dan P3 itu mengikuti tes CAT BKN, bukan tes observasi. Nah, jadi kalau dikatakan tes observasi berarti seperti P3K Guru 2022, yaitu ada observasi dari kepala sekolah. Jadi tidak ada lagi observasi dari kepala sekolah. Jadi nantinya P2 dan P3 itu akan mengikuti tes CAT dari BKN. Jadi aplikasinya ini langsung dari BKN, langsung dari Panselnas Bapak Ibu ya. Tapi kemudahan yang diberikan meskipun P2 dan P3 itu mengikuti tes CAT BKN, nantinya itu materi soal kompetensi teknisnya itu bukan soal pengetahuan Bapak Ibu sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk, tetapi soal kompetensi teknisnya itu terkait dengan materi pembelajaran. Nah, terkait dengan materi pembelajaran dan terkait dengan tupoksi kompetensi guru dan kinerja guru. Tentunya ini menjadi salah satu penentu peluang lulus bagi P2 dan P3, apalagi P2 dan P3 adalah guru senior Bapak
Bapak Ibu ya, sehingga secara otomatis mengenai materinya ini itu pasti dikuasai ya, terkait dengan tupoksi guru atau materi pembelajaran, sehingga potensi kelulusan itu tinggi sekali untuk P2 dan P3 begitu ada formasi yang bisa didaftar atau dilamar. Tapi tanda-tandanya itu ya apabila Bapak Ibu berhasil resume Bapak Ibu ya di portal SSCSN. Jadi intinya Bapak Ibu itu harus ikut tes CAT BKN, itu menjadi penentu kedua, dan usahakan menjawab soal dengan baik dan mendapatkan bobot nilai tertinggi pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Nah, syarat wajib penentu yang ketiga Bapak Ibu, kita langsung lanjut lagi. Nah, ini dia kemudahan ya. Jadi di sini dibahasakan bahwasanya kemudahan untuk P2 dan P3 Bapak Ibu guru yang terhormat adalah penentuan kelulusan tidak menggunakan passing grade. Nah, ini yang paling menentukan Bapak Ibu, dan tentunya ini menjadi salah satu bukti kemudahan dari pihak Kemendikbudristek ya untuk guru-guru honorer terutama THK 2 dan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas Bapak Ibu ya. Nantinya Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P2 dan P3, Bapak Ibu itu penentu kelulusannya itu nantinya tidak menggunakan passing grade. Nah, jadi itu betul-betul menggunakan nilai tertinggi. Nah, anggaplah passing grade-nya sebenarnya itu 180 untuk guru kelas ya, tapi karena P2 dan P3 ini aturannya tidak menggunakan passing grade Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dites kemudian Bapak Ibu mendapatkan nilai hanya 175, tetapi saingan Bapak Ibu hanya mendapatkan nilai 170, 165, sedangkan formasi yang diperbukan itu cuma satu, maka Bapak Ibu yang mendapatkan nilai 175 dari kategori P3 misalkan, itu akan mengisi satu formasi di sini. Kenapa? Karena meskipun di bawah nilai ambang batas, yang mana untuk formasi guru kelas nilai ambang batas 180, sedangkan peringkat satu ini hanya mendapatkan di 175, tetap dia yang akan mengisi formasi meskipun nilai ambang batas itu 180. Kenapa? Karena P2 dan P3 itu penentu kelulusannya Bapak Ibu tidak menggunakan passing grade. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami ya. Penentu kelulusannya tidak menggunakan passing grade. Tapi penentunya apa? Penentunya itu adalah apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai ranking tertinggi di antara para pesaing Bapak Ibu disesuaikan dengan jumlah formasi yang tersedia, seperti itu ya untuk P2 dan P3 setelah penempatan pelamar prioritas 1. Jadi ini tergantung lagi dengan sisa formasi nantinya Bapak Ibu ya, itu tergantung lagi dari sisa formasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk penentuan kelulusan itu nantinya berdasarkan sistem ranking nilai tertinggi berdasar ketersediaan formasi. Nah, ini kan tidak menggunakan passing grade, nantinya menggunakan nilai tertinggi. Misalkan di sekolah A seperti ini Bapak Ibu ya, anggaplah ya di sekolah A ini masih ada satu formasi, masih ada dua formasi. Pelamarnya itu adalah semuanya P3. Nilai pertama itu 175, nilai kedua itu 165, nilai ketiga itu adalah 155, nilai keempat itu adalah anggaplah 145. Nah, untuk penentuan kelulusan apabila di sekolah itu ada dua formasi, ada 4 pelamar P3, masing-masing nilainya 175, 165, 155 dan 145. Penentuan kelulusan itu berdasarkan ketersediaan formasi dan berdasarkan sistem ranking nilai tertinggi, dan kita tidak perlu memikirkan passing grade ya. Passing grade kan 180, itu tidak berlaku. Passing grade 180 untuk guru kelas itu tidak berlaku untuk aturan P2 dan P3. Itulah kemudahan yang diberikan kepada P2 dan P3. Karena hanya berdasarkan sistem ranking nilai tertinggi, maka akan dilihat siapa yang mendapatkan nilai paling bagus Bapak Ibu, nilai paling tinggi. Nah, ini dia yang nilai 175 dengan 165 sama-sama P3, maka nantinya akan mengisi formasi yang ada di sekolah A. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.